Bayangkan, kursi yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi bisa laku keras dibeli banyak orang. Hanya Abu Nawas yang bisa melakukan hal sekonyol ini, hingga membuat seluruh kota heboh. Bagaimana caranya orang rela membeli sesuatu yang tak kasat mata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu diberkahi Allah dan dijaga dalam sunnah Rasulullah. Jangan lupa like, subscribe, komen, sholawat, dan share cerita ini biar makin banyak yang terhibur dan mendapat pelajaran berharga. Yuk, kita simak kisah lucu dan penuh makna tentang Abu Nawas kali ini. Di sebuah pasar Baghdad yang selalu ramai, Abu Nawas berjalan dengan wajah penuh percaya diri. Tangannya hanya menggenggam kain lusuh yang digulung kecil. Orang-orang heran melihatnya mondar-mandir dengan langkah cepat. Abu Nawas berteriak, "Kursi ajaib! Kursi tak terlihat! Hanya yang beriman bisa merasakannya." Kerumunan mulai berkumpul mengelilinginya dengan rasa penasaran. Beberapa pedagang terhenti, melongo mendengar teriakan aneh itu. Ada yang tertawa, ada juga yang bingung garuk-garuk kepala. Abu Nawas menaruh gulungan kain di tanah, lalu pura-pura duduk. Semua orang kaget karena ia terlihat duduk melayang. Sontak pasar menjadi gaduh luar biasa. Wajah Abu Nawas dibuat serius, seolah ia benar-benar sedang duduk di kursi yang tak kasat mata. Ini kursi khusus, kursi ajaib dari Persia. Hanya orang yang percaya akan merasakan empuknya, katanya lantang. Beberapa anak kecil langsung menjerit kagum. Seorang ibu sampai menutup mulut karena heran. Pedagang kurma ikut berdiri di belakang, memicingkan mata seakan mencoba melihat kursi itu. Abu Nawas tersenyum nakal sambil mengusap janggutnya. Orang-orang semakin penasaran, ingin mencoba duduk di kursi aneh tersebut. Namun Abu Nawas berkata, "Tidak sembarang orang bisa, hanya yang membeli akan tahu rasanya." Kalimat itu membuat sebagian orang makin penasaran. Tiba-tiba seorang saudagar kaya maju dengan wajah penuh kesombongan. Ia menantang, "Abu Nawas, jika kursimu benar, aku akan beli 10." Orang-orang langsung bersorak menyambut tantangan itu. Abu Nawas berdiri, menepuk-nepuk kain lusuh itu seolah membersihkan kursinya. Dengan gerakan penuh percaya diri, ia mempersilakan saudagar duduk. Saudagar maju dengan ragu, lalu perlahan-lahan menekukkan lututnya. Ajaibnya, ia bisa duduk dengan seimbang meski tak ada kursi yang terlihat. Orang-orang bersorak kegirangan. Ada yang sampai bertepuk tangan heboh. Saudagar terperangah. Wajahnya bingung tapi pura-pura yakin. Abu Nawas pun dengan cepat berkata, "1 kursi, 10 dinar." Saudagar itu awalnya ingin menolak, tapi karena gengsi ia terpaksa membayar. Orang-orang langsung berebut ingin membeli kursi tak terlihat. Abu Nawas berteriak, "Siapa cepat dia dapat. Kursinya terbatas, hanya buatan khusus dari Baghdad." Tangannya cekatan mengumpulkan uang dari berbagai arah. Para pembeli terlihat bangga memegang kursi yang tidak kelihatan. Mereka berjalan sambil mengangkat tangan kosong, pura-pura membawa barang berharga. Pasar makin heboh. Semua orang terbahak-bahak melihat pemandangan itu. Ada yang bahkan rela menggadaikan gelangnya demi membeli kursi ajaib itu. Abu Nawas semakin bersemangat menghitung uangnya. Namun tak semua orang percaya. Ada juga yang mencibir. Seorang pemuda miskin berteriak, "Hei Abu Nawas, kau menipu orang. Mana kursinya?" Orang-orang langsung hening sejenak mendengar teriakan itu. Abu Nawas menoleh dengan tenang. Matanya menyipit licik. "Anak muda, justru karena kau tidak percaya maka kau tidak bisa melihatnya," jawabnya. Orang-orang langsung bertepuk tangan menyetujui ucapannya. Pemuda itu terdiam, merasa dipermalukan di depan banyak orang. Tapi hatinya masih penasaran. Ia merasa ini hanya tipuan. Abu Nawas kembali tertawa puas, melanjutkan dagangannya. Kabar tentang kursi ajaib Abu Nawas menyebar begitu cepat di seluruh Baghdad. Orang-orang dari kampung lain datang, hanya untuk melihat dagangan aneh itu. Di jalanan, tampak orang-orang berjalan dengan tangan kosong seolah membawa kursi tak terlihat. Anak-anak kecil berlari sambil duduk pura-pura di kursi ajaib, membuat orang dewasa tertawa geli. Pedagang lain merasa iri, karena dagangannya sepi pengunjung. Sementara Abu Nawas makin kaya, uangnya ditumpuk di kain besar. Wajahnya tenang, namun matanya berbinar penuh kepuasan. "Siapa lagi yang mau beli? Tinggal sedikit stoknya," teriaknya. Orang-orang makin berdesakan, seakan kursi itu benar-benar benda berharga. Di sisi lain pasar, seorang ulama yang bijak melihat keramaian itu.
Ia mendekat dengan wajah penasaran, menatap Abu Nawas yang sibuk mengumpulkan uang. "Abu Nawas, apa yang kau jual sebenarnya?" tanyanya dengan suara lantang. Semua orang langsung menoleh. Suasana pasar mendadak hening. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, "Saya menjual keyakinan, Tuan." Ulama itu terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Orang-orang bingung, tidak mengerti maksud jawaban itu. Sebagian masih tertawa, sebagian lagi mengernyitkan dahi. Ulama itu kemudian berkata, "Kalau begitu, semoga keyakinan mereka membawa manfaat, bukan kebodohan." Kata-kata itu membuat pasar bergetar oleh bisik-bisik orang. Seorang pejabat kerajaan yang mendengar keramaian itu pun datang ke pasar. Ia diiringi prajurit yang gagah, membuat orang-orang langsung memberi jalan. Wajah pejabat itu keras, alisnya menebal, matanya tajam mengintimidasi. "Abu Nawas, apa benar kau menjual kursi tak terlihat?" tanyanya dengan suara berat. Abu Nawas tetap tenang, menyunggingkan senyum nakal khasnya. "Benar sekali, Tuan. Bahkan orang-orang sudah membuktikan empuknya." Pejabat itu mendengus, lalu menunjuk seorang pembeli. "Kau, coba duduk," perintahnya. Orang itu gugup, lalu duduk di tanah sambil pura-pura nyaman. Semua orang tertawa terbahak, tapi pejabat itu hanya mendengus kesal. Pejabat itu merasa Abu Nawas mempermainkan rakyat. Ia berteriak, "Ini penipuan. Kau harus dihukum." Orang-orang langsung gaduh. Sebagian membela Abu Nawas, sebagian menuduhnya. Wajah Abu Nawas tetap santai, matanya berkilat penuh siasat. "Tuan, bagaimana mungkin disebut penipuan, jika mereka sendiri merasa bahagia?" tanyanya licik. Semua pembeli mengangguk, bahkan ada yang bersorak, "Benar, kursi ini nyaman sekali." Pejabat itu makin bingung, keringatnya menetes karena terpojok. Prajurit di sampingnya menahan tawa, wajahnya merah padam. Orang-orang makin ramai, sebagian malah bernyanyi memuji kursi ajaib itu. Abu Nawas dalam hati tertawa puas, rencananya berhasil. Namun, pejabat itu tidak mau kalah begitu saja. Ia mengancam, "Kalau begitu aku akan melapor ke raja." Semua orang langsung terdiam, udara pasar menjadi tegang. Nama raja selalu membawa wibawa yang besar. Abu Nawas dalam hati sedikit bergetar, tapi wajahnya tetap tersenyum. "Silakan, Tuan. Justru raja pasti suka kursi ini," katanya santai. Orang-orang langsung tertawa lagi, meledakkan suasana yang menegangkan. Pejabat itu mendengus kesal, lalu pergi meninggalkan pasar. Abu Nawas pun melanjutkan jualannya dengan lebih semangat. Uangnya sudah menggunung, bahkan pedagang pasar lain iri setengah mati. Keesokan harinya, kabar kursi ajaib sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja terkenal itu penasaran, ingin tahu kebenarannya. Ia memanggil pengawal, "Panggil Abu Nawas ke istana segera." Perintah itu membuat semua orang di pasar gempar. Abu Nawas dipanggil raja. Kabar ini menyebar lebih cepat daripada angin. Abu Nawas tetap tenang, meski dalam hati merasa sedikit cemas. Dengan pakaian seadanya, ia berjalan menuju istana. Rakyat berbondong-bondong mengikutinya, ingin menyaksikan akhir cerita ini. Di gerbang istana, Abu Nawas disambut dengan wajah dingin para prajurit. Semua orang menahan napas, menunggu kejutan apa yang akan terjadi. Di dalam aula istana yang megah, Abu Nawas berdiri di hadapan raja. Harun al-Rashid menatapnya tajam dengan sorban emasnya yang berkilau. "Abu Nawas, apa benar kau menjual kursi tak terlihat?" tanyanya. Semua menteri dan pejabat menatap serius, suasana menjadi hening. Abu Nawas tersenyum santai, lalu menjawab, "Benar, Baginda. Bahkan kursi itu hanya bisa diduduki oleh orang yang jujur." Semua mata membelalak kaget, ruangan seketika ramai oleh bisikan. Raja terdiam, lalu tersenyum tipis. Abu Nawas menunduk hormat, tapi dalam hati ia tersenyum licik. Para pejabat mulai saling pandang dengan wajah cemas. Raja berdiri, lalu berkata, "Kalau begitu, bawalah kursi itu ke sini." Semua orang menelan ludah, menunggu jawaban Abu Nawas. Dengan santai, Abu Nawas menggulung kain lusuhnya. Lalu ia meletakkannya di hadapan raja dengan penuh percaya diri. "Inilah kursi itu, Baginda. Silakan mencoba," katanya. Raja menatap kursi kosong itu, lalu tersenyum lebih lebar. Dengan langkah tenang, ia duduk di tanah seakan benar-benar di kursi. Semua pejabat kaget, wajah mereka pucat pasi. Bagaimana mungkin raja mau duduk di
kursi tak terlihat? Namun raja tampak nyaman, bahkan ia bersandar seolah benar-benar di kursi empuk. Orang-orang langsung bersorak, suasana istana berubah gaduh. Para menteri mulai kebingungan, takut dianggap tidak jujur jika menolak. Satu persatu pejabat maju, pura-pura duduk di kursi ajaib itu. Wajah mereka canggung, sebagian hampir jatuh, tapi tetap pura-pura nyaman. Abu Nawas tertawa kecil dalam hati, melihat mereka semua terjebak. "Baginda, kursi ini hanya untuk orang yang berhati bersih," katanya dengan suara lantang. Raja mengangguk, lalu memandang para pejabatnya dengan tatapan tajam. Beberapa pejabat langsung menunduk, merasa ketahuan liciknya. Suasana berubah menjadi menegangkan sekaligus lucu. Semua rakyat yang menonton tertawa sampai berlinang air mata. Di tengah kegaduhan itu, seorang pejabat korup tidak tahan lagi. Ia berdiri dengan wajah marah, menunjuk Abu Nawas. "Ini penipuan besar. Tidak ada kursi sama sekali," teriaknya. Semua orang langsung terdiam, menoleh ke arahnya. Raja menatapnya dengan sorot tajam penuh ancaman. "Kalau begitu, berarti kau mengaku tidak jujur," kata raja dingin. Wajah pejabat itu pucat, lututnya gemetar hebat. Orang-orang mulai berbisik, menyebutnya penipu dan perampas harta rakyat. Pejabat itu menunduk malu. Akhirnya ia tak bisa berkata-kata. Abu Nawas tersenyum puas. Rencananya berhasil membongkar kebusukan. Raja Harun al-Rashid lalu berdiri dengan gagah, matanya berkilau penuh wibawa. Ia berkata lantang, "Kursi Abu Nawas ini memang tidak terlihat, tapi ia telah memperlihatkan siapa yang jujur dan siapa yang munafik." Semua pejabat langsung menunduk ketakutan. Rakyat yang hadir di istana tertawa terbahak-bahak melihat wajah pejabat korup yang pucat. Abu Nawas menundukkan kepala dengan sopan, pura-pura tidak tahu apa-apa. Dalam hatinya ia merasa sangat puas karena bisa menguji para pejabat. Suasana istana berubah menjadi riuh rendah penuh tawa. Beberapa menteri mencoba tersenyum canggung, meski keringat bercucuran. Abu Nawas semakin terlihat sebagai sosok cerdik yang tak bisa diremehkan. Kursi tak terlihat itu mendadak jadi simbol kejujuran di istana. Keesokan harinya, cerita tentang kursi ajaib Abu Nawas makin menyebar ke seluruh Baghdad. Anak-anak di jalanan bermain pura-pura duduk di kursi tak terlihat. Para pedagang menirukan gaya Abu Nawas, berteriak menawarkan barang yang tidak ada. Namun, tetap saja, hanya Abu Nawas yang bisa membuat orang percaya. Rakyat menjadikannya bahan candaan di warung kopi. "Hei, kau mau kursi tak terlihat? Harganya cuma 10 dinar, kata seorang bapak tua sambil tertawa. Orang-orang terbahak mendengarnya, seakan kursi itu sudah jadi legenda baru. Bahkan ada orang yang menuliskan kisah ini di dinding pasar. Nama Abu Nawas makin harum, meski penuh kontroversi. Semua orang setuju bahwa ia memang orang paling licik sekaligus paling lucu di Baghdad. Namun tidak semua orang senang dengan kehebatan Abu Nawas. Beberapa pejabat iri dan ingin menjatuhkannya. Mereka berbisik-bisik merencanakan cara untuk mempermalukannya. "Orang ini terlalu pintar, kita harus menghentikannya," kata seorang menteri licik. Tapi mereka juga takut, karena raja tampak menyukai kelicikan Abu Nawas. Rakyat pun membela Abu Nawas karena merasa terhibur olehnya. Akhirnya, pejabat-pejabat itu hanya bisa menggerutu tanpa berani bertindak. Abu Nawas tetap berjalan di pasar dengan wajah tenang. Senyum nakalnya membuat semua orang semakin kagum. Ia tahu, semakin banyak yang iri, semakin besar pula pengaruhnya. Suatu sore, seorang ulama bijak mendatangi Abu Nawas. Dengan lembut ia berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau pandai membuat orang tertawa, tapi jangan sampai mereka terjebak dalam kebodohan." Abu Nawas menatapnya serius, lalu mengangguk pelan. "Benar, Tuan. Sesungguhnya aku tidak menjual kursi, aku hanya menguji keyakinan dan kesombongan mereka." Ulama itu tersenyum, matanya berbinar penuh hikmah. "Kalau begitu, gunakanlah kecerdikanmu untuk membawa orang pada kebenaran," nasihatnya. Abu Nawas terdiam, lalu menunduk hormat. Rakyat yang mendengar percakapan itu merasa tersentuh. Tawa berubah menjadi renungan mendalam. Mereka sadar, kadang kebodohan bisa lahir dari terlalu ingin terlihat hebat. Malam harinya, Abu Nawas duduk di rumahnya yang sederhana. Uang hasil dagangan kursi ajaib itu ia hitung perlahan. Tapi hatinya tidak benar-benar gembira. Ia teringat wajah pemuda miskin yang mengejeknya di pasar. Pemuda itu mungkin benar. Dagangannya hanyalah tipuan. Abu Nawas termenung,
menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia berdoa dalam hati, memohon pada Allah agar kecerdikannya selalu membawa manfaat. Jangan biarkan aku menjadi penipu sejati, ya Allah, bisiknya lirih. Air matanya menetes, meski wajahnya tetap tersenyum. Dalam batinnya, ia tahu permainan ini hanyalah ujian bagi banyak orang. Malam itu Baghdad terasa lebih tenang, seakan Allah mengingatkannya. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke pasar dengan wajah cerah. Tapi kali ini ia tidak membawa gulungan kain lusuh itu. Orang-orang langsung bertanya, "Mana kursi ajaibmu, Abu Nawas?" Ia tersenyum, lalu menjawab, "Sudah habis, karena kursi itu hanya ada dalam pikiran kalian." Semua orang terdiam, kemudian tertawa bersama. Mereka baru sadar bahwa kursi itu hanyalah permainan logika. Beberapa orang merasa malu karena sudah rela membayar mahal. Tapi Abu Nawas tidak mengambil kembali uang itu. Ia justru berkata, "Anggaplah itu harga tawa dan pelajaran hidup." Rakyat pun mengangguk setuju, merasa lega meski sedikit konyol. Seorang saudagar kaya yang dulu membeli 10 kursi datang menghampiri. Wajahnya merah padam, antara marah dan malu. "Abu Nawas, kau membuatku bahan ejekan di kampung," teriaknya. Tapi Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Tidak, Tuan. Justru engkau telah menjadi contoh bahwa harta tidak bisa membeli kebijaksanaan." Orang-orang bersorak mendengar jawaban itu. Saudagar itu terdiam, matanya berkedip-kedip menahan malu. Rakyat menepuk bahu Abu Nawas, kagum dengan jawabannya. Sejak hari itu, saudagar itu jadi lebih rendah hati. Ia tidak lagi pamer harta, malah sering berbagi pada fakir miskin. Kursi tak terlihat itu mengubah hidupnya. Baghdad pun tenang kembali. Tapi cerita tentang kursi ajaib tetap dikenang. Orang-orang sering menceritakannya pada anak-anak sebelum tidur. Mereka tertawa, tapi juga merenung. Abu Nawas menjadi legenda, bukan hanya karena kelucuannya, tapi juga karena hikmahnya. Ia membuktikan bahwa manusia bisa tertipu oleh gengsi dan keinginan terlihat hebat. Kursi tak terlihat hanyalah simbol dari kesombongan manusia. Anak-anak yang mendengar cerita itu tumbuh dengan pemahaman baru. Mereka belajar untuk tidak mudah tertipu oleh hal yang tidak nyata. Bahkan ulama-ulama sering menjadikan kisah ini sebagai contoh dalam ceramah. Di sebuah majelis ilmu, seorang guru berkata kepada muridnya, "Kursi Abu Nawas itu tidak pernah ada, tapi pelajarannya abadi." Murid-murid menunduk, mengangguk dengan wajah serius. Mereka paham bahwa iman dan akal harus berjalan seiring. Tanpa akal, iman bisa tergelincir dalam kebodohan. Tanpa iman, akal bisa terjerumus dalam kesombongan. Kisah Abu Nawas menjadi peringatan agar tidak mudah terbuai. Tawa hanyalah permulaan, tapi hikmahnya menjadi akhir. Semua orang sadar, Allah mengajarkan lewat cara yang tak terduga. Bahkan lewat seorang Abu Nawas yang penuh kelicikan dan humor. Akhirnya, kursi tak terlihat itu tetap menjadi bagian dari sejarah Baghdad. Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai penipu lucu, tapi juga guru kehidupan. Orang-orang tidak lagi mencari kursinya, tapi mencari maknanya. Bahwa dalam hidup, banyak hal yang sebenarnya kosong, tapi kita anggap berharga. Harta, jabatan, bahkan pujian bisa jadi kursi tak terlihat bagi manusia. Yang terpenting adalah kejujuran hati dan rendah diri di hadapan Allah. Rasulullah pernah mengingatkan, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Dan Abu Nawas, dengan caranya yang nyeleneh, memberi manfaat lewat tawa dan pelajaran. Maka, kisah ini bukan hanya lucu, tapi juga menggetarkan hati yang mendengar. Sahabat semua, dari kisah, Abu Nawas jual kursi tak terlihat laku keras, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup ini seringkali penuh dengan tipu daya dan gengsi. Banyak orang yang rela mengorbankan harta hanya demi terlihat hebat di mata manusia lain, padahal sejatinya mereka sedang tertipu oleh sesuatu yang kosong. Kursi tak terlihat itu hanyalah simbol, tetapi maknanya begitu dalam. Jangan biarkan kesombongan membuat kita buta. Abu Nawas dengan kecerdikan dan humornya mengajarkan bahwa yang benar-benar berharga adalah hati yang jujur, iman yang kuat, serta akal sehat yang digunakan dengan bijak. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita hanyalah kerendahan hati dan manfaat yang kita berikan kepada sesama. Semoga kisah ini menghibur, membuat kita tertawa, sekaligus memberi renungan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, sholawat, share,
dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah dan tawa seperti ini bisa terus hadir menemani sahabat semua.